Jadi ini adalah dia sering dipukul-pukul tubuhnya dari kaki hingga punggungnya, dan diikat, kadang diikat di sebuah tiang. Bisa dibayangkan ketika Anda sedang berjalan sendirian, tiba-tiba ada suara orang yang merintih. Dan ketika Anda mencari suara tersebut atau datangnya suara tersebut, ternyata di sekitaran Anda tidak ada seorang pun di sana. Nah, itu adalah ilustrasi atas kejadian yang akan kita bahas untuk episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, atau share untuk perkembangan channel ini. Kami tidak akan memaksakan Anda sekalian untuk mempercaya atas kisah ini. Tempatnya adalah daerah Jeron Beteng. Jeron Beteng artinya adalah dalam area atau bagian dalam benteng Keraton Yogyakarta. Di area dalam benteng keraton ini terdapat kampung antara lain yakni Kampung Patean, Kampung Siliran, Kampung Namburan, Kampung Nagan, dan Kampung Mantri Gawen. Sementara area di luar benteng keraton antara lain Kampung Pajeksan, Kampung Gowongan, Prawiro Taman, Wiro Brajan, Patang Poluan, Joko Karyan, Suryo Dinengratan, Pugeran, dan masih banyak lagi. Nah, di kawasan Jeron Beteng ini konon terjadi sebuah hal yang mistis yang mungkin akan sulit diterima oleh akal sehat alias irasional. Salah satu yang masih melekat di benak warga Yogyakarta adalah mengenai hantu yang dikenal dengan Biung Tulung. Fenomena tersebut biasanya dialami orang-orang yang sedang menuju arah jalan Ngasem atau menuju Ngasem. Ketika melintas, tiba-tiba terdengar suara anak kecil yang mengaduh meminta tolong. Aduh biung, dalam bahasa Indonesia aduh biung. Biung dalam bahasa Jawa itu artinya adalah ibu. Jadi dia minta tolong kepada ibunya. Tapi ketika dicari sumbernya atau suara itu tidak ada. Ketika melintas, tiba-tiba ada suara anak kecil yang mengaduh minta tolong, yakni biung tulung, atau dalam bahasa Indonesia tolong ibu, karena biung dalam bahasa Indonesia itu adalah ibu. Tapi ketika dicari arah sumbernya, ternyata tidak ada seorang pun di sana. Pengalaman ini dialami oleh beberapa orang. Jadi bukan hanya pengalaman 1-2 orang, tapi beberapa orang, terutama pada tahun 80-an hingga 90. Biung Tulung merupakan hantu yang berupa suara, jadi wujudnya adalah suara. Wujud pastinya tidak dapat dipastikan dan belum pernah ada yang menemui. Biung Tulung ini atau hantu Biung Tulung ini biasanya muncul di tempat-tempat yang sering terjadi insiden kecelakaan. Ketika muncul, makhluk halus jenis ini akan berteriak-teriak minta tolong sehingga orang akan dibuat bingung dan ketakutan lantaran wujudnya tidak akan ada atau tidak akan tampak. Sebenarnya bagaimana wujud dan kenapa suara ini ada? Apakah benar hantu Biung Tulung ini adalah hantu seorang anak yang pernah mengalami kecelakaan? Sebelumnya kita sudah melakukan sebuah penelitian bahwa hantu Biung Tulung ini sebenarnya adalah residu energi. Jadi pada zaman dahulu, kemungkinan zaman kolonial ya. Jadi bagaimana bentuk atau sosok dari
hantu yang dinamakan atau populer disebut Byung Tulung. Sosoknya adalah anak kecil dengan rambut cepak. Rambutnya agak gundul tapi ada potongan rambut tebal di atasnya gini, dengan baju lengan pendek, dengan celana tanggung, kulitnya sawo matang dan cenderung gelap karena dia sering main gitu. Dia tinggal bersama ayahnya, dan ketika kami melakukan semacam terawangan atau menganalisa dengan mata ketika kami, dia tinggal bersama ayahnya dan ibunya entah pergi, jadi dia tinggal hanya dengan bapaknya. Bisa digolongkan anak ini adalah cukup hiperaktif, sehingga terkadang karena ayahnya tidak bisa mengontrol perilakunya, makanya dia sering mendapatkan hukuman dari orang tua, bahkan hukumannya adalah fisik hingga pukulan. Jadi ini adalah dia sering dipukul-pukul tubuhnya dari kaki hingga punggungnya, dan diikat, kadang diikat di sebuah tiang, dan dia dipukul-pukul dan dia berteriak-teriak dia dengan menyebut nama ibunya atau ibu tolong, ibu tolong, atau Byung Tulung, hingga saat itu banyak tetangga yang juga melihatnya namun tidak berani untuk melerai atau menghardik si bapak ini. Dan suatu saat anak ini akhirnya meninggal karena sering mendapatkan siksaan dari ayahnya, dan dia dikurung di sebuah kamar. Dan karena memang dia cukup depresi, akhirnya si anak ini menjadi kurang makan, kurang minum, karena tidak mau makan, tidak mau minum, dan akhirnya dia meninggal. Nah, inilah kisah yang sebenarnya terjadi dari fenomena hantu Byung Tulung saat ini. Jadi ini sebenarnya kisah yang cukup menyedihkan. Oke, sampai di sini dulu kisah hantu Jagat Halus kali ini. Sampai jumpa di episode berikut.